Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Penutupan Selat Hormuz baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran serius di pasar energi global, mengingat peran vital selat ini dalam rantai pasokan minyak dunia. Sebagai choke point strategis, Selat Hormuz menjadi jalur utama untuk transportasi minyak mentah dari produsen utama di Timur Tengah ke pasar global. Setiap hari, sekitar 1/5 dari total konsumsi minyak dunia atau setara dengan 20 juta barel minyak mentah melewati selat sempit ini. Fakta bahwa lebih dari 1/3 perdagangan minyak laut dunia tergantung pada selat ini membuat gangguan apapun di kawasan tersebut berpotensi menciptakan gejolak besar dalam pasar energi. Para analis energi telah memperingatkan bahwa penutupan atau gangguan di Selat Hormuz bisa memicu lonjakan harga minyak yang signifikan. Goldman Sachs memperkirakan bahwa pengurangan aliran minyak sebesar 50% melalui selat ini dapat mendorong harga minyak Brent mencapai level $110 AS per barel. Sementara itu, analisis dari Kepler menunjukkan skenario yang lebih buruk di mana penutupan total Selat Hormuz dalam jangka waktu tertentu bisa melambungkan harga hingga kisaran $120–130 AS per barel. Level harga seperti ini terakhir kali terjadi selama krisis energi 2022 dan memiliki potensi untuk memicu inflasi global yang lebih luas. Dampak potensial dari gangguan di Selat Hormuz tidak hanya terbatas pada kenaikan harga minyak semata. Sejarah menunjukkan bahwa gangguan pasokan minyak dari kawasan ini seringkali menjadi pemicu krisis ekonomi global. Lonjakan harga energi yang tiba-tiba dapat meningkatkan biaya produksi di berbagai industri, mengurangi daya beli konsumen, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada impor minyak, termasuk banyak negara di Asia, akan menjadi yang paling rentan terhadap dampak negatif ini. Situasi geopolitik yang tegang di sekitar Selat Hormuz semakin memperumit prediksi pasar energi. Ketegangan antara Iran dengan negara-negara barat, termasuk insiden-insiden yang melibatkan kapal tanker di masa lalu, telah menciptakan premi risiko yang terus-menerus dalam harga minyak. Ketidakpastian ini membuat pasar energi global berada dalam kondisi yang sangat volatil, di mana berita atau perkembangan politik terkecil pun bisa memicu fluktuasi harga yang signifikan dalam waktu singkat. Melihat pentingnya Selat Hormuz bagi stabilitas energi global, banyak negara dan perusahaan energi besar telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi risiko. Beberapa di antaranya termasuk pembangunan cadangan minyak strategis, diversifikasi rute pengiriman alternatif, serta investasi dalam energi terbarukan. Namun demikian, dalam jangka pendek hingga menengah, dunia tetap sangat bergantung pada kelancaran aliran minyak melalui selat strategis ini, membuat setiap gangguan di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi yang luas dan mendalam. Dampak penutupan Selat Hormuz akan paling terasa di kawasan Asia, yang menjadi tujuan utama dari sebagian besar minyak yang melewati selat tersebut. Data menunjukkan bahwa sekitar 84% minyak mentah dan 83% LNG yang melintasi Selat Hormuz ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi negara-negara Asia, dengan China, India, Jepang, dan Korea Selatan sebagai importir terbesar. Ketergantungan yang sangat tinggi ini membuat kawasan Asia khususnya rentan terhadap gejolak pasokan dan harga. China, sebagai konsumen energi terbesar di dunia, mengimpor hampir setengah 47% kebutuhan minyak mentahnya dari kawasan Teluk Persia melalui selat ini. Meskipun China memiliki cadangan minyak strategis yang cukup untuk sekitar 2,5 bulan, sistem logistik dan industri yang sangat bergantung pada minyak impor membuat negara tersebut tetap sensitif terhadap gangguan pasokan. India, sebagai importir minyak terbesar ketiga di dunia, bahkan lebih rentan karena memiliki cadangan strategis yang lebih terbatas dan ketergantungan yang lebih tinggi pada minyak impor untuk memenuhi kebutuhan energinya yang terus tumbuh pesat seiring pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan yang tinggi ini akan segera terlihat dalam neraca perdagangan dan stabilitas makroekonomi negara-negara Asia jika terjadi gangguan di Selat Hormuz. Lonjakan harga minyak akan langsung berdampak pada defisit neraca transaksi berjalan negara-negara pengimpor minyak, sekaligus menekan nilai mata uang mereka. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa setiap kenaikan $10 AS dalam harga minyak mentah dapat meningkatkan defisit neraca transaksi berjalan India sekitar 0,5% dari PDB.
Bagi negara seperti Korea Selatan dan Jepang yang sudah menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi, kenaikan biaya energi ini dapat menjadi beban tambahan yang signifikan. Selain itu, tekanan inflasi dari kenaikan harga energi dapat memaksa bank sentral untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga, yang pada gilirannya dapat memperlambat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dampaknya akan merambat ke seluruh rantai nilai ekonomi di kawasan ini. Sektor transportasi dan logistik akan menjadi yang pertama terkena dampak kenaikan harga bahan bakar, yang kemudian akan diteruskan ke harga barang dan jasa melalui biaya distribusi yang lebih tinggi. Industri padat energi seperti petrokimia, baja, dan manufaktur akan melihat margin keuntungan mereka menyusut tajam. Bagi negara-negara berkembang di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina yang tidak memiliki cadangan energi yang memadai, dampaknya bisa lebih parah lagi. Konsumen akan menghadapi tekanan ganda dari kenaikan harga bahan bakar dan barang-barang pokok, sementara pemerintah akan dihadapkan pada pilihan sulit antara meningkatkan subsidi energi, yang membebani APBN, atau membiarkan harga pasar, yang berisiko memicu ketidakpuasan sosial. Situasi ini semakin rumit oleh fakta bahwa alternatif pengiriman minyak untuk mengatasi penutupan Selat Hormuz sangat terbatas. Beberapa pipa minyak yang ada, seperti pipeline East-West di Arab Saudi, hanya bisa mengalihkan sebagian kecil dari volume minyak yang biasanya melewati selat. Rute alternatif melalui Selat Malaka atau Laut Merah juga memiliki keterbatasan kapasitas dan tantangan geopolitiknya sendiri. Fakta bahwa sebagian besar kilang minyak di Asia dirancang khusus untuk mengolah minyak mentah dari Timur Tengah membuat diversifikasi pasokan dalam jangka pendek menjadi sangat sulit. Dalam jangka panjang, krisis ini mungkin akan mempercepat transisi energi di Asia, tetapi dalam jangka pendek, kawasan ini tetap sangat bergantung pada aliran minyak yang stabil melalui Selat Hormuz. Beberapa negara seperti China dan India telah mulai membangun cadangan strategis yang lebih besar dan mengembangkan hubungan energi dengan produsen di luar Timur Tengah, tetapi upaya-upaya ini membutuhkan waktu dan investasi besar. Sampai saat itu, Asia tetap menjadi kawasan yang paling terkena dampak dari setiap gangguan di Selat Hormuz, dengan konsekuensi ekonomi yang bisa bertahan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bagi Indonesia, dampak penutupan Selat Hormuz akan menimbulkan konsekuensi ekonomi yang kompleks dan multidimensional. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah dan produk BBM, Indonesia akan langsung merasakan tekanan dari kenaikan harga minyak global melalui beberapa saluran transmisi ekonomi. Pemerintah telah mengalokasikan dana subsidi energi sebesar Rp26,7 triliun pada APBN tahun ini, namun setiap kenaikan harga minyak sebesar $1 AS per barel dapat menambah beban subsidi sekitar Rp6,9 triliun. Jika harga minyak dunia melonjak signifikan seperti diprediksi para analis, anggaran subsidi ini bisa membengkak secara dramatis, memaksa pemerintah melakukan penyesuaian fiskal yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Pada tahun 2022, ketika harga minyak sempat mencapai level tinggi, Indonesia terpaksa menaikkan harga BBM bersubsidi setelah bertahun-tahun mempertahankan harga tetap, yang kemudian memicu protes di berbagai daerah. Dampak kenaikan harga minyak akan merambat ke seluruh sendi perekonomian nasional. Sektor transportasi dan logistik akan menjadi yang pertama terkena dampak, diikuti oleh industri padat energi seperti manufaktur, petrokimia, dan pembangkit listrik. Kenaikan biaya produksi ini pada akhirnya akan diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga barang dan jasa yang lebih tinggi, memicu tekanan inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat. Bank Indonesia mungkin akan dihadapkan pada dilema kebijakan moneter, antara menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi atau mempertahankan suku bunga rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM 10% dapat menambah inflasi tahunan sebesar 0,3–0,5%, angka yang cukup signifikan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Ketergantungan Indonesia pada impor BBM juga akan berdampak pada neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah. Setiap kenaikan harga minyak dunia akan memperlebar defisit neraca transaksi berjalan, yang pada gilirannya dapat menekan nilai rupiah terhadap dolar AS. Pada tahun 2018, ketika harga minyak naik dan rupiah melemah, Indonesia sempat mengalami arus keluar modal asing yang signifikan dari pasar keuangan.
Situasi serupa bisa terulang jika ketegangan di Selat Hormuz berlanjut, terutama dalam konteks lingkungan suku bunga global yang masih tinggi saat ini. Dampak sosial dari krisis energi ini juga perlu diwaspadai. Kenaikan harga energi biasanya berdampak lebih berat pada masyarakat berpenghasilan rendah yang proporsi pengeluaran untuk transportasi dan kebutuhan pokok lebih besar dalam anggaran rumah tangganya. Pemerintah mungkin perlu menyiapkan program kompensasi seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau perluasan program bansos untuk mengurangi dampak kenaikan harga, namun hal ini akan kembali membebani APBN. Di sisi lain, ketidakmampuan memberikan kompensasi yang memadai berisiko memicu ketidakpuasan sosial, seperti yang terjadi selama krisis energi tahun 2005 dan 2008. Dalam jangka panjang, krisis ini seharusnya menjadi pengingat akan pentingnya mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Indonesia perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengoptimalkan produksi minyak domestik. Sektor transportasi umum yang lebih efisien dan program konversi ke kendaraan listrik perlu dipercepat. Namun semua ini membutuhkan waktu, sementara ancaman gangguan pasokan minyak melalui Selat Hormuz adalah risiko nyata yang harus dihadapi dalam jangka pendek. Pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi yang komprehensif, mulai dari optimalisasi cadangan minyak strategis, diversifikasi sumber impor energi, hingga penyiapan mekanisme penyesuaian harga yang lebih fleksibel namun tetap melindungi kelompok masyarakat rentan. Menyikapi kerentanan yang ditunjukkan oleh potensi penutupan Selat Hormuz, Indonesia perlu segera merancang strategi energi jangka panjang yang komprehensif. Langkah pertama yang mendesak adalah mempercepat diversifikasi sumber energi dengan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Saat ini, ketergantungan pada bahan bakar fosil masih mencapai sekitar 85% dari total konsumsi energi primer, sementara target pemerintah mencapai 23% energi terbarukan pada 2025 masih jauh dari realisasi. Investasi besar-besaran dalam pengembangan energi surya, bayu, dan panas bumi perlu diintensifkan, didukung oleh insentif fiskal dan kemudahan regulasi untuk menarik investor. Pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, terapung di waduk-waduk besar dan PLTS atap skala industri bisa menjadi solusi cepat yang relatif mudah diimplementasikan. Di sektor transportasi yang menyumbang 45% konsumsi energi nasional, percepatan program kendaraan listrik harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memperluas insentif pembelian kendaraan listrik sekaligus membangun infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya yang memadai, skema konversi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, KBLBB, untuk angkutan umum dan kendaraan dinas pemerintah bisa menjadi contoh yang kemudian dapat diadopsi secara massal. Sinergi dengan industri baterai nasional yang kaya akan bahan baku nikel harus dioptimalkan untuk menciptakan rantai pasok kendaraan listrik yang kompetitif. Untuk mengamankan pasokan minyak jangka pendek, Indonesia perlu mengaktifkan kembali diplomasi energi yang lebih agresif. Kerja sama dengan produsen minyak di luar Timur Tengah seperti Amerika Utara, Rusia, dan Afrika Barat perlu ditingkatkan. Optimalisasi kilang-kilang minyak dalam negeri melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grassroots Refinery (GRR) harus dipercepat untuk mengurangi ketergantungan impor BBM. Pembangunan cadangan strategis minyak nasional di luar lokasi existing seperti Cilacap juga menjadi keharusan untuk mengantisipasi krisis pasokan. Reformasi kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran mutlak diperlukan untuk mengurangi beban fiskal. Sistem subsidi yang cerdas berbasis data dan teknologi digital harus segera diimplementasikan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Bersamaan dengan itu, edukasi masyarakat tentang efisiensi energi dan konsumsi yang bertanggung jawab perlu digencarkan melalui kampanye nasional. Terakhir, Indonesia harus memainkan peran lebih aktif dalam forum-forum energi internasional untuk mendorong stabilitas pasar energi global. Kolaborasi dengan negara-negara ASEAN untuk membentuk cadangan energi regional dan skema pembiayaan energi terbarukan bersama bisa menjadi solusi jangka menengah. Dengan paket kebijakan yang komprehensif ini, Indonesia tidak hanya akan lebih resilien menghadapi gejolak Selat Hormuz, tetapi juga berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian dan ketahanan energi berkelanjutan.